Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalili Zatadini, NIM 858821864, kelas PGSD BI 2B, Pokja Lekok. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus di modul 4, kegiatan belajar 2, yakni dampak ketunanetraan terhadap kehidupan seorang individu. Kompetensi yang akan dicapai adalah menjelaskan dampak ketunanetraan terhadap perkembangan seorang anak. Setelah itu, ada dua mikonsepsi yang saling bertentangan. Yang pertama, banyak orang percaya bahwa bila orang kehilangan indera penglihatannya, maka hilang pula lah semua persepsinya. Yang kedua, secara otomatis orang tunanetra akan mengembangkan indera keenam untuk menggantikan fungsi indera penglihatan. Lalu, proses penginderaan. Organ-organ penginderaan berfungsi memperoleh informasi dari lingkungan dan mengirimkannya ke otak untuk diproses, disimpan, dan ditindaklanjuti. Semua informasi yang dipersepsi melalui organ-organ penginderaan itu melalui tiga prosesor yang saling berkaitan seperti yang sudah saya tampilkan seperti ini. Pertama, dikodekan dalam bentuk linguistik, yaitu sebagai informasi tentang pergulatan matador. Kedua, dia akan mengkodekan data itu dalam bentuk non-linguistik, yaitu sebagai citra mental matador. Yang ketiga, dia akan mengkodekannya secara efektif, yaitu sebagai perasaan, emosi yang kuat mengenai pengalaman itu. Latihan keterampilan penginderaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, indera pendengaran. Mungkin bisa kita bereksperimen dengan cara menutup mata dengan blindfold atau penutup mata selama 1 hari tinggal di rumah sepanjang hari. Dengan melatih keterampilan pendengaran seperti itu tanpa menggunakan penglihatan, Anda akan menyadari apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang sekitar Anda. Lalu yang kedua yaitu indera perabaan. Dengan meraba bentuk besarnya kancing, kerah, atau bagian-bagian lain dari pakaian Anda, serta memperhatikan tekstur bahannya, Anda sudah mengembangkan kesadaran akan fungsi perabaan. Lalu yang ketiga yaitu indera penciuman. Dimisalkan, jika Anda tidak bisa membedakan antara kunyit dan jahe melalui perabaan, maka kenalilah baunya. Lalu yang terakhir, yakni sisa indera penglihatan. Sebagian besar orang dikategorikan sebagai tunanetra masih mempunyai sisa penglihatan. Akan tetapi, tingkat sisa penglihatan mereka itu sangat bervariasi. Begitu pula kemampuan mereka untuk memanfaatkan sisa penglihatan tersebut. Visualisasi ingatan kinestetik dan persepsi objek. Cara lain bagi individu tunanetra untuk mendapatkan kenyamanan di dalam lingkungannya dan membantunya bergerak secara mandiri adalah dengan menggunakan ingatan visual atau peta mental. Yang kedua, ingatan kinestetik. Dan yang terakhir yaitu persepsi objek. Cara membantu seorang tunanetra. Orang awas yang ingin membantu tunanetra harus mengetahui bagaimana cara-cara membantunya seperti cara berikut ini. Yang pertama, yaitu menuntun orang tunanetra. Yang kedua, yaitu mengorientasikan lingkungan, sehingga memberikan kenyamanan bagi orang tunanetra tersebut. Kesimpulannya, proses penginderaan seorang tunanetra dapat dilatih atau melatih dirinya untuk mengoptimalkan
fungsi-fungsi inderanya yang masih berfungsi sehingga dapat meminimalkan dampak negatif ketunanetraan terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang dampak ketunanetraan terhadap kehidupan seorang individu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.